Selamat siang teman-teman. Ya, apa kabarnya? Apa kabarnya? Baik. Hari ini akan melaksanakan ekstrakurikuler kita yaitu sastra. Oke, langsung aja. Peserta. Peserta, Oscar, dipersilakan maju ke depan. Beri tepuk tangan yang meriah. Hai teman-teman. Saya Oscar Narwastu Malangan. Saya akan membacakan dongeng tentang Danau Toba di Sumatera Utara. Dahulu kala di suatu desa di Sumatera Utara hiduplah seorang petani bernama Toba. Ia hidup seorang diri tanpa keluarga. Tiap harinya Toba bekerja di ladang dan memancing ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Suatu hari Toba pergi ke sungai di dekat rumahnya untuk mencari ikan sebagai lauk makanan. Dengan membawa kain, umpan, dan wadah ikan, Toba segera menuju ke sungai tersebut. Sampainya di sungai, Toba langsung melemparkan kainnya ke air. Ya, sangat bagusnya menambahkan. Tapi tambah lagi. Lagi ada buku. Nanti aja. Oke. Dahulu kala sebuah desa di Sumatera Utara hiduplah seorang petani bernama Toba. Ia tinggal sendiri tanpa keluarga. Setiap harinya Toba pergi ke ladang dan memancing ikan untuk memenuhi kehidupannya. Suatu hari Toba pergi ke sungai di dekat rumahnya untuk mencari ikan sebagai lauk hari itu. Dengan membawa umpan, kail, dan wadah ikan, ia segera menuju ke sungai. Sesampainya di sana, Toba langsung melempar kailnya ke air. Sambil menunggu ikan menyambar umpannya, Toba berdoa, "Ya Allah, semoga hari ini saya mendapatkan banyak ikan." Sementara itu, kailnya bergerak dan Toba langsung menariknya dan merasa gembira karena ikan yang didapatkannya hari itu berukuran sangat besar. Namun betapa terkejutnya Toba karena ikan yang didapatkannya bisa berbicara. "Tolong jangan makan aku, Kak. Biarkan aku hidup," jawab ikan itu. Tanpa berpikir panjang, Toba langsung melepaskan ikan itu ke air. Beberapa saat kemudian, Toba kembali terkejut karena ikan yang didapatkannya berubah menjadi wanita cantik. "Jangan takut, Pak. Aku tidak akan menyakitimu," ujar wanita itu. "Siapa kamu?" pertanyaan kamu
seekor ikan, tanya Toba. Aku adalah putri yang dikutuk karena melanggar peraturan kerajaan, jawab wanita itu. Sebagai tanda terima kasih, aku bersedia menjadi istrimu, lanjutnya. Tapi wanita itu meminta satu syarat. Syaratnya, kamu harus berjanji tidak akan menceritakan asal-usulku yang seekor ikan. Jika janjimu dilanggar, bencana besar akan menuju kepadamu. Jawab wanita itu dengan tegas. Beberapa bulan menikah, kebahagiaan Toba semakin bertambah karena istrinya melahirkan seorang anak bernama Samosir. Samosir adalah anak yang tampan dan kuat, namun ia memiliki kebiasaan yang membuat orang-orang heran. Samosir selalu merasa lapar dan tidak kenyang. Suatu hari, Samosir disuruh ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman ke tempat anaknya bekerja, itu di ladang. Namun, Samosir malah memakannya semua dan tertidur di sebuah gubuk. Sementara itu, Pak Toba yang tak tahan lapar lagi memutuskan untuk pulang ke rumah. Amanat atau pesan moral dari cerita Danau Toba adalah sebagai seorang anak, hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan tidak menyia-nyiakan kepercayaan mereka kepada kita. Ini tambah geraknya, tambah gerak ekspresi muka. Oke, baik kawan-kawan. Jadi untuk mendongeng kita pasti menggunakan banyak sekali dapat menirukan banyak sekali suara karakter atau tokoh yang ada tertera di dalam cerita itu. Contohnya, pada saat itu Darva marah dengan suara lantang. Ia berbicara, "Hei Asad, kamu jangan main-main nakal ya, nanti ibu marah aku." Bisa begitu ya teman-teman? Maksudnya harus ini mendalami suatu itu gitu. Jadi suara alun yang kita baca itu beda sama suara yang tokoh itu ini katakan. Contohnya tadi mungkin di Danau Toba, tadi istrinya kan itu bisa bikin suara istri kayak, "Aku boleh pakai denganmu, tapi kamu jangan sekali-sekali nyebut dia ini dan ini." Anaknya juga tadi tuh harusnya bikin suara anak, "Aku yang maaf ya," gitu ya. Bisa? Ya, lihat saja. Di situ kayak Darva dengan semangat mau ke sekolah sampai dia berlari. Jujur aja, dia berlari. Tapi di sepanjang jalan dia melihat cewek cantik. Dengan sengaja ia menggedek, "Ibu, cewek." Bisa. Dan jangan lupa kami depan kalau ada media tambah aja nanti kita tambahnya. Iya, itu. Right. Oke, jadi yang sambungan dongeng minggu depan itu Aprilia sama Lana. Terserah itu berapa? Kamu bikin toh. Jadi misalkan April itu sudah kamu punya tempat. Usahakan harus bisa menguasai panggung itu. Kalau ada lari, kalau ada jatuh. Kalau ada terbang doang. Orang lagi gila atau apa kan? Saya takut. Kenapa jadi? Kalau macam lupa gitu, bahasa. Kalau macam kamu lupa, yang lupa nih, ya akhirnya dia pun pergi. Nah, ketika kamu lupa tau, tambah aja. Dia pergi tidak tahu gimana gitu.
Kamu beda intinya sambungannya itu nyambung dengan cerita itu. Baca dongeng-dongeng terus ada lupa tuh. Kenapa saya nggak bisa kayak bilang Tangan-tangan di kita Indonesia? kan. Oh, kamu dengar aja. Itulah, maksudnya kita terlalu patokan pokoknya. Kita udah mau alur, oh ternyata ini udah begini, jadi langsung itu aja. Kayak gini, akhirnya Iya. Nanti tapi sejauh ini ada perkembangan lah dari bukunya. Jadi itu mendongeng kan, terus kayak beberapa dahulu kala di sebuah tempat bernama Kuala Satu ada teman saya yang bernama Dava dan juga Nurul. Nah itu dia kayak bergerak-gerak gitu loh. Ya. Tapi sebenarnya dari sini kita belajar dari pengalaman supaya kedepannya itu lebih bagus lah lebih baik. Iya benar. Perkenalan tuh jangan terlalu cepat. Kayak tadi perkenalan. senyum. Iya, lama-lama jadi. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama saya Nathan. Saya sedang di bangku kelas 7. Teman, pasti sudah tahu saya kan? Benar, saya Ratna Anjani. Yes. Nah teman-teman, kita pulang. Ada satu, dua, tiga. Amin.